pastora. Gracias, pastora. Keledai dalam tradisi Timur Tengah adalah binatang yang memikul beban. Dari semua orang punya tangan, minuman, atau apapun yang berat-berat, biasanya mereka naikkan ke atas keledai, dan keledai itulah yang membawa ke tempat tujuan. Ketika zaman itu belum ada transportasi lain seperti mobil dan lain sebagainya. Ketika Yesus menaiki seekor keledai, kita diingatkan kalau keledai membawa semua beban masyarakat, maka Yesus pun memikul semua beban dosa kita. Kita yang berdosa, tapi Dialah yang memikul beban atau menerima hukuman dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kedua, ketika kita menemukan minggu sengsara atau kisah sengsara Tuhan, kita diingatkan bahwa ada seorang pribadi yang rela memberikan nyawanya, seluruh hidupnya, semua yang ada pada dirinya, hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka pelajaran penting bagi kita adalah jangan pernah takut untuk berkorban. Pengorbanan yang besar itu kita dapat lihat dalam diri orang tua kita masing-masing. Mereka adalah berkorban, bekerja dengan keras, memakai pakaian secukupnya, makan pun secukupnya hanya untuk kita, anak-anaknya. Karena itu kalau Tuhan berkorban untuk kita, orang tua kita berkorban untuk kita, anak-anaknya, maka jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang terberkati di masa hidupmu. Ketiga, Yesus rela dicambuk, Yesus rela dihina, Yesus rela dimaki, dihujat, dirajam, dan dipukuli. Semuanya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudara dan saya. Karena itu dalam penderitaan apapun yang Anda alami saat ini, ketika
Anda kesulitan keuangan, ketika Anda mengalami masalah dalam rumah tangga, hidup perkawinan, dalam keluarga, di tempat tugas, dalam usaha-usaha Anda yang gagal, maka ingatlah bahwa Yesus telah mengalami semuanya itu. Maka tetaplah teguh dalam iman, tetap kokoh dalam pengharapan, dan tetap berusaha keras, karena saatnya akan tiba. Seperti Paskah hendak dirayakan sesudah melewati Jumat Agung, maka demikian pun yang akan Anda alami. Kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan akan Anda terima ketika mulai hari ini Anda bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Percayalah, Tuhan yang bersengsara, Tuhan yang rela menderita, Dia mengerti kesulitanmu saat ini, dan pasti Dia akan meringankannya, Dia akan memulihkanmu, Dia akan menyembuhkanmu, Dia akan mengangkatmu, Dia akan membangkitkanmu, dan tentunya Dia ingin agar nantinya Anda pun selamat. Semoga demikian. Amin. Tetapi saya tahu pasti sama seperti ibu-ibu di Lekuan ini yang dari rahimnya lahirlah anak-anak besar, maka pasti ibu-ibu ini menangis
ketika mendengarkan cerita-cerita miring, ketika umat menghujat, ketika umat dia mencela, menfitnah, apalagi memposting lewat Facebook, media sosial tentang kelakuan para pastor. Maka saya ingin tidak tersisa membawa kita kompromi terhadap para imam dengan kesalahan-kesalahannya. Tetapi bagi ibu-ibu yang atau siapa saja yang belum pernah melahirkan anak pastor, maka nanti suatu waktu Anda akan merasakan juga sakit yang dialami oleh ibu-ibu yang anaknya pastor yang Anda hujat setiap saat dan setiap waktu. Karena itu sama sekali mengatakan terlarang untuk mendidik para pastor, tapi buatlah dengan cara-cara yang terpuji. Datanglah pastoran, ketemuilah pastor dan katakanlah ini, itu dan lain sebagainya. Jangan sedikit-sedikit. Sekali lagi kita berdoa semoga Anda suatu waktu melahirkan anak yang adalah iman, dan saat itu Anda akan merasakan betapa sakitnya, betapa perlukannya ibu-ibu yang anak-anaknya para pastor yang sekarang Anda hujat, Anda kritik dan lain sebagainya. Karena itu nasihat saya, sekali Anda mengkritik para pastor, maka berkali-kalilah bawa mereka dalam doa-doa Anda. Doakanlah mereka, karena tugas ini tidak mudah. Mereka berjuang untuk menjadi imam yang baik, menjadi pastor yang baik. Tapi kadang mereka jatuh, kadang mereka mengalami kesepian, kadang mereka mengalami kesendirian, kadang mereka mengalami saat-saat sepi dalam hidup mereka. Karena itu sekali lagi, di minggu penderitaan ini sama seperti Yesus yang menderita, dan kita pasti membayangkan ketika Yesus dirajam, diludahi, difitnah, hati Bunda Maria, mamanya sendiri, tersakiti, tersayat, dan terluka seperti ibu-ibu yang melahirkan para imam yang di akhir-akhir ini dihujat, dicela, difitnah, dan lain sebagainya. Karena itu saya berharap dari kampung ini, kampung para imam ini, biarawan-biarawati ini, naikkanlah doa secara terus-menerus untuk para imam, terutama anak-anak Anda yang menjadi imam, baik di tarekat maupun di kesukaan ini. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan imamat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan terakhir, terima kasih banyak untuk acara yang sangat luar biasa yang hari ini. Semoga nanti bulan Mei kita akan ketemu lagi dalam kunjungan karmik yang sudah direncanakan. Untuk mewakili kita sekalian, mari kita berdiri untuk menerima berkat. Sekalian, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Bapak